Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rin selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 yang telah membimbing kami dan juga memberikan ilmunya hingga kami bisa menyusun video analisis karakter yang telah kami pilih, yaitu Wanda Maximoff, berdasarkan teori kepribadian dari Carl Rogers. Oke, sebelum itu mungkin kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Safira Nur Ayuni Damayanti dengan NIM G0121108. Kemudian ada saya sendiri, Zara Filzara Masari dengan NIM G021134. Dan yang terakhir ada Zara Kairani Yudanti dengan NIM G012135. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bakal kasih tahu nih ada beberapa poin-poin yang bakal kita bahas hari ini. Jadi yang pertama itu ada teori kepribadian dari Carl Rogers. Kita akan membahas secara singkat gitu ya, teori kepribadian Carl Rogers itu seperti apa. Kemudian kami juga akan memberikan pengenalan terlebih dahulu terhadap karakter yang kami bawa, yaitu Wanda. Kemudian kita juga akan menjelaskan kisah singkat dari Wanda ini seperti apa, dan dilanjutkan dengan analisisnya mengenai berkaitan dengan kepribadian atau karakter dari Wanda itu sendiri, menggunakan teori kepribadian tadi. Oke, selanjutnya kita mungkin bakal langsung ke poin pertama tadi ya, yaitu teori kepribadian dari Carl Rogers. Kepada Safira Nur Aini Damayanti, waktu dan layar saya persilakan. Oke, Zahra Filza, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya izin untuk menjelaskan tentang teori kepribadian Carl Rogers. Nah, kelompok kami mengambil teori self-discrepancy oleh Carl Rogers, seperti itu. Nah, teori ini merupakan teori yang menggambarkan adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian akan diri. Teori ini juga meyakini bahwa ketika seseorang itu memiliki tujuan yang sama secara spesifik, seseorang itu akan menggambarkan caranya itu dengan cara yang berbeda. Misalkan saya bersama Zahra Filza, Zahra Khairani itu sama-sama menempuh pendidikan S1 di psikologi UNS. Nah, kita memiliki tujuan spesifik yang sama, tapi untuk lulus dari psikologi UNS itu ada beberapa cara yang kita tunjukkan tuh berbeda. Misalkan saya pakai cara A, Zahra Filza pakai cara B, dan Zahra Khairani bisa pakai cara C, seperti itu. Jadi meskipun tujuan kita tuh sama, cara yang kita lakukan itu berbeda, seperti itu. Dan dalam teori ini dicontohkan bahwa seseorang itu memiliki reaksi yang berbeda secara emosional terhadap peristiwa kehidupan negatif yang mereka miliki. Maka orang yang memiliki peristiwa negatif itu, mereka akan menganggap bahwa ia gagal dalam pemenuhan cita-cita dirinya sebenarnya, seperti itu. Ketidaksesuaian diri ini mengusulkan bahwa ketika peristiwa kehidupan negatif terjadi pada seseorang, itu dapat direpresentasikan sebagai dirinya sebenarnya pada saat ini atau sekarang. Jadi seseorang itu merasa hidupnya tidak ideal. Lalu ketika diri yang sebenarnya tidak sesuai dengan panduan diri yang ideal, orang tersebut bisa merasa sedih, kecewa, putus asa, dan emosi lain yang berhubungan dengan bisa diambil contoh terburuknya yaitu depresi. Lalu kerentanan orang terhadap berbagai jenis penderitaan emosional di atas tadi sebelumnya itu juga bergantung pada jenis panduan diri yang dimiliki. Semisal keinginan kehidupan ideal yang mereka inginkan itu seperti apa. Misalkan memang dia ingin hidup ideal yang benar-benar tidak sesuai dengan realita yang ada, maka seseorang itu memiliki emosi yang sedih atau emosi negatif lain itu cenderung lebih tinggi daripada seseorang yang mengharapkan hidup ideal yang masih dipandang realistis, seperti itu. Boleh next slide. Lalu di sini juga ada 3 konsep diri yang intinya tuh sebagai dasar atau yang dapat membentuk sebuah diskrepansi teori. Yang pertama itu ada actual self atau diri kita sebenar-benarnya, yaitu sebuah konsep yang memandang diri sebagai individu apa adanya. Jadi seseorang itu memandang kalau hidupnya ini ya sudah, ini hidupku yang sebenarnya. Dia mungkin punya keinginan tapi dia masih memandang kalau hidupnya ini memang
ditakdirkan untuknya. Lalu yang kedua yaitu ourself atau diri kita yang diinginkan atau seharusnya. Dalam ourself ini konsep diri yang memandang diri kita sebaiknya bukan diri kita saat ini. Jadi dalam ourself ini seseorang itu meyakini kalau hidup yang sekarang dia jalani itu sebenarnya bukan kehidupan dia, jadi masih mungkin kehidupan yang sebenarnya dialami itu masih ada jauh-jauh hari atau sebenarnya ada di lain waktu. Jadi kayak dia merasa kalau kehidupannya sekarang yang saat ini itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Lalu yang ketiga yaitu ideal self atau diri kita yang ideal atau sempurna. Jadi ideal self ini diri kita dikonsepsi menjadi individu sesuai mimpi dan keinginan yang indah. Jadi dalam ideal self ini seseorang itu memiliki keinginan atau sebuah mimpi yang intinya kehidupan yang indah tuh ada sesuai dengan ideal yang ia tetapkan. Jadi ia berkeinginan misalkan memiliki rumah yang bagus atau rumah di atas awan, itu mungkin dipandang sebagai hal yang tidak realistis. Tapi kalau orang yang memiliki keinginan yang itu dengan sangat kuat, pasti orang itu akan terpikirkan seperti itu. Boleh next slide? Stop, tunggu dulu. Ayo kita lihat trailer dari series WandaVision dan Doctor Strange Multiverse of Madness yang menggambarkan kisah dari WandaVision itu sendiri atau Scarlet Witch. Oke, yang pertama kita akan melihat dulu trailer dari series WandaVision. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Hi, Pat. This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas! Where did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from... Moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Deep in the dark, your kiss will thrill me Is this really happening? like days of old, lighting the spark of love that fills me. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. Each day I pray for evening just to be. We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Yang kedua, Wanda dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini menggambarkan diri lain atau versi lain dari diri Wanda sebenarnya, yang mana cerminan diri akan Wanda yang mengungkapkan kemarahannya, kesedihannya di film ini. What is grief? If not love, persevering. Part of the madness of the multiverse is we get to see different realities. And we see different versions primarily of Doctor Strange, but we do see other versions of Wanda Maximoff. I think WandaVision was this journey of her for the first time taking her own life into her own hands. And it was fun transitioning from her experience to this movie. We could use an Avenger. There are other Avengers. We'll get you back on the lunchbox. What do you know about the multiverse? We wanted to satisfy the WandaVision fans and take them to the next level with a character they loved. It was fun just looking at it from a different perspective. The multiverse. Liz had his theories. He believed it was dangerous. We need your help. It's magical. She owns that character so well. It's a very powerful performance with a very powerful character. In the multiverse, there are alternate versions of everyone. It gives the characters a unique opportunity to meet themselves, to recognize qualities that they may have been blind to. The fate of the multiverse depends on us. Sekian dari cuplikan series dan film tersebut. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
karakter Wanda, kisahnya Wanda seperti apa. Nah, ini pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zahra Filza. Untuk Zahra Filza, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Tira. Tadi udah sedikit dijelaskan ya beberapa teori dari Carl Rogers yang mungkin akan masuk dan menyangkut dari analisis cerita yang Wanda nanti gitu. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu lebih jauh dengan Wanda Maximoff. Nah, jadi Wanda Maximoff atau yang nama kerennya itu Scarlet Witch gitu ya, penyihir. Jadi dia ini adalah seorang tokoh superhero yang ada di film Marvel. Dan dia ini punya kemampuan super yang luar biasa sampai bisa menciptakan realitas tersendiri gitu sesuai dengan keinginannya. Mungkin teman-teman di sini banyak banget ya yang tahu Marvel, atau mungkin yang belum tahu Marvel juga tenang aja karena habis ini kita bakal masuk ke kisahnya Wanda kayak gimana gitu. Nah, jadi ini ada gambaran besar ya gimana kisahnya Wanda dari awal sampai ke WandaVision dulu gitu. Jadi pada awalnya Wanda itu bertemu dengan seorang robot gitu. Robot yang berwujud manusia. Nah, robot ini itu punya nama Vision. Kemudian akhirnya mereka ini saling jatuh cinta dan menjalin suatu hubungan gitu ya, berpacaran, yang hubungan ini cukup lama gitu karena mereka sangat-sangat saling mencintai satu sama lain. Nah, kemudian sampai suatu ketika ada musuh besar mereka yang datang gitu, namanya Thanos. Nah, si Thanos ini sedihnya itu berhasil membunuh Vision. Nah, ibaratnya kayak kalau misalkan kita punya adik, terus dia punya mainan gitu ya, mainan mobil-mobilan, kemudian baterainya kita cabut. Nah, baterai itu tuh ibaratnya kayak batu yang ada di kepala Vision yang jadi sumber energi Vision bisa hidup gitu. Jadi Vision ini batunya diambil sama si Thanos, yang bikin si Vision tidak bisa hidup kembali meskipun dia robot. Karena itu satu-satunya sumber energi yang dimiliki oleh Vision untuk hidup. Oke, nah kemudian setelah Vision mati, Wanda ini masih belum merasa menerima, dia belum bisa menerima bahwa kenyataannya itu Visionnya udah mati, pasangannya udah meninggal. Dia denial dengan kenyataan yang ada. Kemudian dari sikap denialnya dia itu, dia menjadi sosok yang menyalahgunakan kekuatannya itu atau powernya dengan membuat suatu realitas baru tersendiri dengan menyesuaikan apa yang dia inginkan. Jadi dia membuat kawasan yang namanya Westview tadi, yang dia menemukan suatu kawasan Westview gitu. Kemudian dia menjadikan Westview itu sebagai tempat di mana dia berkreasi atau membuat realitas itu, di mana dia bisa berkeluarga dengan Vision, dia menikah dengan Vision, kemudian dia memiliki 2 orang anak, dan mereka akhirnya hidup bahagia gitu. Tapi kebahagiaan mereka ini hanya ilusi semata karena itu semua hanya dunia buatan Wanda gitu. Tidak bukan merupakan suatu kenyataan. Sampai akhirnya ada satu titik di mana Wanda itu tersadarkan bahwa semua kebahagiaan itu adalah ilusi dan tidak nyata. Jadi dia menghancurkan realitas yang dia buat itu dan akhirnya bisa kembali ke keadaan seperti sedia kala atau keadaan normal seperti apa gitu. Dan sebelumnya di WandaVision itu juga si Wanda melakukan hal yang menurut saya dan menurut kita semua sangat tidak rasional karena dia membuat teman-teman dan beberapa orang yang ada di Westview, di kawasan yang dia buat realitas tersendiri itu jadi harus terpaksa mengikuti skenario yang dibuat oleh Wanda gitu. Mereka jadi tetangga yang baik, mereka harus ini, mereka jadi mengikuti semua kemauan Wanda gitu, tanpa sebenarnya mereka mau melakukan itu gitu. Nah, boleh dilanjut, mungkin ada Darkhold gitu ya. Darkhold ini apa? Jadi setelah kejadian dari WandaVision itu tadi, Wanda itu akhirnya tinggal di sebuah tempat yang cukup jauh dari jangkauan orang-orang, dan di sana dia mempelajari sebuah kitab yang namanya Darkhold. Nah, Darkhold ini merupakan suatu buku yang berisi mantra, dan mantra ini digunakan Wanda agar dia bisa merasuki dirinya sendiri di universe lain dengan tujuan
agar dia itu bisa berjumpa dengan anak-anaknya di sana. Karena Wanda ini yakin gitu bahwa dirinya di universe lain tuh mungkin aja dia punya nasib yang beda dan lebih bahagia daripada Wanda yang ada di universe ini gitu. Mungkin aja Vision itu di sana bukan robot. Mungkin aja Vision itu wujudnya manusia. Terus mereka bisa menikah beneran dan mereka punya anak laki-laki 2 gitu sesuai dengan impiannya. Nah, jadi dia belajar kitab Darkhold ini agar dia bisa mengontrol tubuh Wanda di universe lain tanpa harus berpindah universe. Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri di universe lain tanpa dia harus pindah raga gitu. Nah, beberapa waktu berlalu dan kita bakal lanjut ke film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di mana saat itu Doctor Strange itu mendatangi Wanda dan bertanya mengenai keberadaan atau mekanisme dari multiverse. Jadi Doctor Strange datang ke Wanda kayak nanya-nanya, kamu tuh multiverse nggak sih? Multiverse itu kayak gimana gitu. Dia butuh informasi mengenai multiverse. Nah, Wanda ini bertanya-tanya, kenapa kamu pengen tahu multiverse ada apa gitu kan? Dan ternyata Dr. Strange ini bercerita bahwa dia bertemu dengan seorang gadis bernama America Chavez. Nah, jadi America Chavez ini adalah seorang gadis yang punya kekuatan unik gitu. Chavez ini bisa berpindah universe dengan sangat mudah dengan kekuatannya. Tapi minusnya adalah Chavez ini belum bisa mengontrol kekuatannya dengan baik. Jadi dia bisa tiba-tiba pindah dengan rasa takutnya atau tanpa dia sadar dia bisa tiba-tiba pindah gitu. Dia belum bisa mengontrol kekuatannya sendiri. Nah, Wanda ini akhirnya tahu kan kemampuan dari si Chavez sampai akhirnya dia jadi terobsesi nih, dia dengar kemampuannya Chavez keren banget, akhirnya dia pengen untuk mengambil kemampuannya si Chavez ini agar dia bisa bertemu dengan kedua anaknya di universe lain, karena tadi Chavez bisa pindah universe dengan mudah kan, jadi Wanda pengen ngambil kemampuan itu. Nah, mungkin boleh dilanjut dulu. Oke, jadi obsesi Wanda tadi itu ternyata juga merupakan salah satu pengaruh dari sihir Darkhold ya sebenarnya teman-teman, karena dari sihir itu bisa memanfaatkan keinginan terdalam Wanda yang sebenarnya untuk sangat ingin bersama-sama dengan anak-anaknya di universe lain gitu. Dan keinginan Wanda itu akhirnya mewujudkan obsesinya untuk membuat dirinya melakukan tindakan yang lagi-lagi tidak rasional gitu dan agak di luar nalar karena dia membunuh siapapun yang berusaha menghentikan upayanya untuk mengambil kemampuan dari si Chavez ini. Boleh dilanjut. Nah, mungkin tadi udah kisah-kisahnya Wanda udah dijelasin sedikit ya. Selanjutnya mungkin kita bakal menganalisis lebih dalam lagi bagaimana kisah Wanda dilihat dari teori kepribadian Rogers. Mungkin bakal jelasin lebih lanjut oleh Zara Khairani. Kepada Zara Khairani, waktu dan layar, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Zara Filza. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke analisis tokoh Wanda. Kalau tadi udah dijelasin kisahnya kayak apa, sama teori Roger itu kayak apa, sekarang kita bakal analisis bareng-bareng. Nah, tadi Vira udah nge-mention ya tentang teorinya Rogers, yaitu self-discrepancy. Nah, ternyata si Wanda ini mengalami yang namanya self-discrepancy, di mana terdapat kesenjangan antara gambaran kehidupan yang dia inginkan dengan kenyataan sebenarnya. Nah, si Wanda ini ingin kehidupannya itu bahagia bareng anaknya. Dan kalau Vision itu nggak mati. Nah, kalaupun Vision ini hidup, kan dia seorang robot. Nah, mana mungkin mereka memiliki seorang anak gitu ya. Jadi ini terdapat kesenjangan banget gitu. Nah, tadi kan udah ada beberapa jenis ya dari self discrepancy. Ini ada 3, tapi di sini dia mengalami kesenjangan antara actual self-nya itu nggak sama dengan out-own-nya atau gambaran diri dia yang seharusnya gitu. Nah, yang pertama dulu dari film WandaVision ini, Wanda merasa sedih dan kecewa akan kepergian dari Vision. Padahal jauh di lubuk hatinya, Wanda ingin terus hidup bersama dengan Vision. Nah, karena keinginannya yang kuat ini, Wanda melakukan tindakan di luar nalar kayak yang dilakukan
maaf, kayak yang dijelaskan Zahra Filza tadi, yaitu menciptakan suatu realitas sendiri di sebuah kawasan yang bernama Westview untuk mewujudkan gambaran kehidupan yang diinginkan dan seharusnya seperti apa, atau yang disebut out tadi. Nah, dalam film Multiverse of Madness, atau kita singkat MOM, Wanda ini menganggap bahwa dirinya sebagai Scarlet Witch itu kurang sempurna nih karena nggak ada anaknya. Sehingga ia menganggap hidupnya di universe lain yang tadi udah dijelasin juga, itu merupakan kehidupan yang sempurna karena ada anaknya di situ. Maka dari itu, ia menggunakan Darkhold yang tadi udah dijelasin juga ya, untuk bisa masuk ke universe lain kayak gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Zahra Filza, silakan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Via dan Zahra atas penjelasan yang sudah diberikan. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik pengucapan maupun materi yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi teman-teman semua. Selanjutnya kami tutup. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.